PPG dalam jabatan Angkatan kedua tahun 2023 dari SMA Negeri 1 Sintang akan melaksanakan aksi nyata pada PPL pertama dengan materi peranan virus dalam kehidupan di kelas 10M. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, Ketua kelas silakan pimpin doa itu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi hari ini di pelajaran biologi. Gimana? Apakah hadir semua? Sepertinya ada satu yang nggak ada ya, sebelah kanan ya. Ada. Oh, di belakang. Oke, berarti hadir semua ya? Oke, terima kasih. Hari ini materi biologi yang akan kita pelajari yaitu tentang peran menguntungkan dan merugikan virus. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu virus, betul kan? Oke, Ibu mau ulang lagi. Apa yang dimaksud dengan virus? Ibu, Ya, silakan, Asifah. Ya, makhluk silakan. hidup bersel satu yang hanya bisa hidup di dalam tubuh inangnya. Oke, ada lagi, Andini? Jadi, yang dimaksud dengan virus adalah organisme berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat, DNA atau RNA, yang terbungkus dalam kapsul. Oke. Kalian, apakah virus itu selalu berperan merugikan dalam kehidupan? Ya, silakan. Tidak, Bu. Ada peran virus yang menguntungkan. Contohnya seperti pembuatan vaksin. Ya, benar. Seperti yang disampaikan Adik tadi, itu yang akan kita bahas hari ini. Peran virus yang menguntungkan dan peran virus yang merugikan. Sebelum masuk ke materi virus, mari sama-sama kita perhatikan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan perhatikan layar di depan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik menganalisis penyebab penyakit pada artikel yang disajikan pada LKPD. Kemudian, tujuan yang kedua, peserta didik mampu membuat solusi terhadap permasalahan yang disebabkan oleh virus melalui media poster. Kemudian, tujuan ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini 3 tujuan pembelajaran. Kemudian aktivitas kita hari ini kita akan melakukan diskusi terkait masalah yang ada pada artikel di LKPD. Kita lanjut dengan materi peranan menguntungkan dan merugikan virus. Virus termasuk jasad klinik yang memiliki sifat parasit, intraseluler obligat, dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Mikroskopnya juga mikroskop elektron. Dia bukan sembarangan mikroskop. Mikroskop khusus untuk melihat ukuran virus atau melihat tubuh virus itu dengan menggunakan mikroskop elektron. Karena diameternya sekitar 20 sampai 400 nanometer, itu sangat kecil sekali ya. Selama ini virus identik dengan infeksi yang memicu penyakit pada manusia, hewan, ataupun pada tumbuhan. Nah, jadi selain kalau asumsi kita selama ini virus itu pasti negatif terus, pasti merugikan kan? Betul tidak? Betul. Iya kan? Kita selalu berpikiran virus itu hanya berperan merugikan. Nah, berikut peranan menguntungkan virus. Virus dalam kehidupan manusia bisa
mendatangkan keuntungan atau bermanfaat. Tidak semua virus menjadi gen pembawa penyakit. Ingat, tidak semua virus menjadi atau mempunyai gen pembawa penyakit. Beberapa jenis virus justru dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selama ini virus itu sudah banyak dimanfaatkan untuk kemajuan teknologi atau rekayasa genetika dan bioteknologi. Contohnya apa? Yang pertama, virus dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika. Itu contohnya penggunaan terapi gen yang pernah dilakukan untuk penyembuhan penyakit hemofila. Mungkin kalian belum pernah dengar ya. Penyakit itu penyakit yang seseorang tidak dapat pembekuan darahnya tidak bisa berhenti. Intinya darahnya tidak bisa berhenti. Ketika luka darahnya terus mengalir. Itu penyakit genetik keturunan, tapi bisa dengan tadi rekayasa genetika melalui virus. Virus itu diinjeksikan dengan target sel hati melalui pembuluh darah. Itu contoh untuk pemanfaatan virus dalam teknologi rekayasa genetika. Yang kedua, pemanfaatan virus untuk pembuatan vaksin protein. Nah, vaksinasi tadi seperti yang disampaikan teman kita Adib, ya kan Adib? Contoh virus yang menguntungkan, misalnya pembuatan vaksin itu betul. Contohnya kayak COVID kemarin. COVID kemarin sudah vaksinasi semua? Sudah menerima vaksin COVID? Ya. Jadi vaksinasi COVID ini contoh pemanfaatan virus yang menguntungkan. Jadi virus itu antigennya membentuk kekebalan tubuh di dalam tubuh kita. Vaksin itu berbentuk mRNA. Nanti mungkin bisa dibaca penjelasan bagaimana proses pembuatan vaksin melalui virus. Jadi intinya virus itu gennya diambil, kemudian dijadikan vaksin. Virus yang dimanfaatkan untuk pengobatan secara biologi. Yang ketiga, yaitu mekanisme pengobatan biologi dilaksanakan untuk melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Contohnya bakteriofag. Mungkin kemarin waktu materi ciri-ciri virus ada model virus bakteriofag, sudah lihat kan? Ya. Jadi contoh bakteriofag ini dapat dijadikan sebagai pencegah foodborne disease yang efektif. Dia sebagai reseptor virus dengan target sel inang tanpa harus mengganggu bakteri lain dalam makanan. Keempat, virus dimanfaatkan sebagai pemberantas serangga hama. Ini contohnya virus yang hidup sebagai parasit pada serangga, bakulovirus. Itu digunakan untuk mengendali hama serangga. Sekarang peranan merugikan virus. Jadi tadi itu peranan menguntungkan, ada 4 poin. Sekarang peranan yang virus yang merugikan. Itu yang pertama, virus yang menyerang manusia seperti virus influenza, apalagi itu? Rubella dan COVID. Jadi virus ini peranan merugikannya, dia pasti menginfeksi makhluk hidup lain, manusia, hewan, dan tumbuhan, sehingga menyebabkan penyakit. Kemudian ada virus yang menyerang hewan, yang kedua kan? Contohnya apa? Kemudian ya, rabies dan flu burung. Rabies seperti yang kita pernah tahu kasus yang ada di Kabupaten Sintang, benar?
Pernah dengar? Rabies itu penyakit atau virus yang dibawa oleh hewan. Hewannya apa? Anjing. Contoh yang kedua, flu burung dibawa oleh hewan burung atau unggas. Kemudian contoh virus yang menyerang tumbuhan. Contohnya apa itu? Ya, penyakit tomato yellow leaf spot virus. Benar? Ya kan? Itu yang menyebabkan daun tomat kuning. Kemudian ada tobacco mosaic virus (TMV). Itu juga menyerang pada daun tembakau. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi terkait artikel permasalahan tentang infeksi virus. Oke, selanjutnya kita bagi dulu kelompok, satu kelompok jumlahnya 6 orang. Kelompoknya seperti pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bagi kelompok. Jadi kelompok 1 itu kelompoknya Ilham Wahidi, Atif Fatur Rahman, Anggi Dea Pratiwi, Sri Rahayu, Rondi, dan Avatar. Kemudian kelompok 2 itu kelompok Jorge, Catur, Bebi, Haris Jami, Mirja, dan Reni. Kemudian kelompok 3 Dalia, ada Dalia Stefani, Kezia, Marcelina, Nesa, Rika, dan Raihana. Kelompok 4 Asifa, mana? Oh iya. Kelompok 4 Asifa, Alia, Divya, Nadia, Rika, dan Sarita. Kelompok 5 Andini, Isabel, Lukna, Sinta, Sipa, dan Citra. Kelompok 6 Fernando, Rian Pratama, Muhammad Farikin, Excel, Muhammad Akbar, dan Akila. Oke, kelompoknya silahkan duduk sesuai kelompok yang sudah saya bacakan. Sudah dalam bentuk kelompok semuanya? Sudah. Artikelnya nanti bisa dilihat di dalam lembar kerja yang akan saya bagikan kepada setiap kelompok. Artikelnya nanti saya kirim ke grup kelas ya. Sudah dibuka artikelnya? Sudah. Yang dapat artikel pertama itu yang dibahas tentang kasus pencegahan penyakit rabies. Kemudian artikel kedua itu tentang waspada kasus HIV/AIDS yang meningkat. Ini berita melalui simbol online. Yang ketiga, ini waspada terhadap penyakit DBD. Jadi kalian diskusikan, perhatikan RKPD-nya. Kalian diskusikan. Yang pertama, kalian menganalisis dari artikel yang sudah dibuka, yang sudah diakses tadi, penyebab penyakit dan cara pencegahan penyakit yang ada pada artikel sesuai artikel yang kalian dapatkan tadi. Misalnya kelompok yang mendapatkan artikel 1 berarti dia membahas tentang penyakit rabies. Kemudian yang artikel 2 membahas tentang HIV. Kemudian kelompok yang mendapatkan artikel 3 membahas tentang
DPD. Bisa? Oke, silakan dianalisis penyebab penyakit dan cara pencegahannya ada di dalam RKPD. Tuliskan dalam bentuk tabel. Contoh tabelnya ada di RKPD. Kemudian kalian tulis untuk penyakit ini apa saja menurut kalian. Berarti kalian menuliskan cara-cara pencegahannya untuk solusi pencegahan penyakit yang ada pada artikel yang kalian dapatkan itu apa? Bisa? Dan kemudian terakhir nanti solusi yang sudah kalian tulis itu nanti kalian tampilkan dalam bentuk poster. Bisa ya? Bisa? Posternya menggunakan apa Bu? Menggunakan aplikasi Canva. Silakan diskusikan dengan anggota kelompok. Baiklah, diskusi kita sudah selesai. Kemudian kelompok 2 yang tadi saya minta untuk maju, silahkan kelompok 2, Jorge, Catur, Bepi, Haris Diami, Mirja, dan Regi presentasikan hasilnya. Selamat pagi semuanya. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang bahaya rabies. Penyebab penyakit rabies. Rabies atau biasa disebut penyakit anjing gila merupakan penyakit menular yang sangat ganas. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang dapat menyerang susunan saraf pusat hewan berdarah, panas hingga manusia. Secara umum penyakit ini ditularkan melalui gigitan binatang penderita rabies, umumnya anjing. Apabila tidak cepat ditangani, penderita rabies dapat berakhir dengan kematian. Cara pencegahan rabies dengan cara vaksinasi hewan peliharaan, terutama anjing dan kucing. Kedua, hindari kontak hewan peliharaan dengan hewan liar, terutama yang menunjukkan gejala. Tiga, tutup semua celah dan lubang di rumah yang bisa jadi sarang liar. Penyebab penyakit HIV/AIDS masuk melalui dua jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah, sehingga faktor risiko HIV/AIDS berhubungan dengan kedua hal tersebut antara lain sering berganti pasangan melakukan hubungan seksual yang berisiko baik homoseksual maupun heteroseksual menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan. Cara mencegah penyakit HIV/AIDS adalah sebagai berikut: 1. Melakukan hubungan seksual yang aman. 2. Menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. 3. Menghindari penggunaan jarum suntik bersamaan. 4. Menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. 5. Melakukan sunat untuk yang pria. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok lain untuk menanggapi dan memberikan komentar dan saran dari hasil presentasi.
dari kelompok 2. Saya Bu, dari kelompok kami ingin menyarankan penyakit rabies bisa ditambahkan vaksinasi rabies pada wanita, bukan hanya kepada hewan peliharaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Penampilannya sudah luar biasa. Kemudian hasil posternya juga sudah bagus. Kemudian nanti mungkin saran dari kelompok lain boleh ditambahkan. Oke, silakan tunjuk kembali. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang menyinggung atau tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Oke, setelah terakhir tadi kelompok yang maju, hasilnya cukup membanggakan, memuaskan. Kemudian sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita hari ini, saya minta apa yang pelajaran yang bisa kalian ambil hari ini, apa yang kalian dapatkan hari ini. Mungkin kita sama-sama buat kesimpulannya. Oke, silakan. Saya mulai, Ayu. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kita ketahui? Peranan virus menguntungkan, contohnya pembuatan vaksin. Baik, terima kasih. Satu lagi saya minta Jorge mungkin bisa memberi kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan. Peran virus yang memutihkan yaitu sebagai penyebab penyakit. Baik, terima kasih untuk kesimpulan singkatnya hari ini. Sekarang saya mau minta refleksi dari salah satu siswa. Dipersilakan kepada Andini. Menurut saya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan hari ini itu sangat menyenangkan. Karena dalam satu kali pertemuan, kita sudah dapat mengetahui 3 dari banyaknya penyakit yang disebabkan oleh virus, beserta cara penanganannya. Kemudian, serunya lagi karena hari ini kita ada berdiskusi kelompok, membuat poster melalui Canva, terus ada presentasi di bagian akhir. Itu saja dari saya, Bu. Baik, terima kasih Andini mewakili teman-temannya memberikan refleksi. Kemudian nanti sudah saya kirimkan link untuk refleksi siswa mengenai pembelajaran hari ini ke grup kelas. Silahkan diisi. Kemudian nanti jangan lupa di submit kirim hasilnya. Sekian pembelajaran hari ini. Jumpa lagi pertemuan berikutnya. Kita masuk ke materi bab selanjutnya, yaitu tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Oke, sekian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.